Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa hari ini hari Senin 17 Januari 2022 setelah kemarin kita liburan Sabtu Minggu ya. Market yang kurang enak sebenarnya sesuai view kemarin juga waktu saya bikin konten kemarin Minggu yang harusnya buat Jumat tapi saya bikin Minggu itu sudah on track dengan view-nya. Jadi ya buat teman-teman yang manfaatkan lalu pasang posisi oke lah. Oke, seperti biasa nanti kita akan mulai IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik. Sebelumnya buat teman-teman yang mau kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham bisa. Caranya tinggal klik link sosial base di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham. Dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik, atau saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya ada waktu. Dan juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena akan ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Ini tenggorokan saya agak enak, jadi kalau suara saya agak aneh, saya mohon maaf. Langsung aja sebelumnya saya ingatkan lagi buat teman-teman yang berhati-hati karena banyak penipuan buat teman-teman yang mau transaksi dengan cuan-cuan saham, which is pendaftaran grup yang kalau Januari ini masih belum buka sih. Nanti Februari kita buka lagi grupnya. Cuman berhati-hatilah karena kemarin ada penipuan mengatasnamakan cuan-cuan saham. Itu ya investasi titip dana. Jadi lebih baik berhati-hati. Kalau transaksi dengan cuan-cuan saham rekeningnya hanya satu atas nama Adi Kurniawan. Jadi selain itu dipastikan adalah penipuan. Kalau misalkan ada yang mengatasnamakan cuan-cuan saham tapi rekeningnya bukan Adi Kurniawan, teman-teman harap hati-hati. Oke, langsung aja kita ke transaksi hari ini di market yang kurang bagus. Transaksinya kecil kalau saya bilang 9,8 sekian triliun. Dengan pergerakan asing hari ini masih net buy juga. Total net buy 77 miliar di mana di pasar regulernya cukup besar 284 miliar, tapi di pasar negonya net sell 206 miliar. Jadinya ya seperti itu. Market juga beragam dari regional maupun US dan ya itu masih on track. Tapi banyak yang parah-parah yang kita bahas deh. Saham-saham yang pada koreksi dalam hari ini. Sorry. Dengan saham-saham yang dibeli asing ada Bank BRI 204,4 miliar, lalu Bank BBNI 121 miliar, Arto 86,6 miliar, Adaro 58,3 miliar, Bank Mandiri 45,4 miliar, Agro 19,1 miliar, Alfamart 12,5 miliar, Tower 8,8 miliar, MTEK 8,4 miliar, Unilever 7,7 miliar, Pakuwon 6,4 miliar, INDF 5,4 miliar, Gudang Garam 2,8 miliar, dan Link 2,7 miliar. Masuk ke saham-saham yang dijual asing ada Telkom 37,2 miliar, SMGR 28,5 miliar, INTP 21,7 miliar, Astra 19 miliar, Bumi 12,8 miliar, ICBP 10,9 miliar, Akra 7,2 miliar. Ini Akra udah stock split ya, udah berubah harganya. HIL 6 miliar, CPIN 4,4 miliar, Indosat 3,6 miliar, BBCA 3,6 miliar, dan MSIN 3,4 miliar. Langsung aja kita akan masuk ke teknikalnya IHSG dulu, melanjutkan konten kemarin Minggu. Kalau misalkan Minggu tapi ya konten analisa Jumat ya. Kalau kemarin teman-teman nonton konten di kemarin Minggu, hari ini penurunan itu sudah sudah terlihat ada potensi penurunan. Kenapa? Karena kemarin saya bilang IHSG kena resisten all time high dan juga kena trendline garis warna hijau ini. Jadi kemarin di konten Minggu saya bilang hati-hati kalau misalkan bisa ada pelemahan itu bisa koreksi. Cuman saya pun juga nggak expect koreksinya sedalam ini ya. Bahkan dia sampai 6620-an tadi baru rebound. Yang jelas kalau kita lihat closingnya masih oke. Dia closing masih di atas trendline garis warna hijau. Artinya untuk secondary trendnya masih belum patah. Tuh, cuman kalau misalkan besok dia masih mau turun lagi, jebol dari secondary trend line-nya, garis warna hijau ini, ada potensi dia bisa jemput ke major trend line-nya. Nih di yang warna biru ini. Seperti itu.
Kalau misalkan besok IHSG menguat, ada potensi dia ke atas lalu breakout dan membentuk sebuah symmetric triangle. Yang jelas di pattern seperti ini, kalau jebolnya ke bawah itu bakalan jelek, tapi kalau breaknya ke atas itu bakalan bagus. Yaitu rumus dasar chart pattern lah, seperti itu. Jadi kita lihat aja. Kalau dilihat dari flow-nya sih saya tetap optimis IHSG bakal breakout ke atas. Cuman kalau kita lihat sepertinya hanya sektor-sektor tertentu yang bakal terangkat. Kalau yang saya lihat ya, ini masih opini pribadi. Menurut saya yang bakal berkilau ini nanti bakalan banking sama komoditas. Kalau dilihat yang lain chartnya kurang oke banget sih. Dari properti, konstruksi, terus juga teknologi, beberapa sektor lain chartnya kurang oke. Yang oke kalau saya lihat banking sama flow-nya juga dan komoditas. Jadi saya rasa mungkin itu topik tahun 2022 karena juga komoditas rally gila-gilaan, nanti tinggal kita lihat aja seperti itu. Yang jelas untuk market seperti ini, kita tinggal lihat dia berkonsolidasi dalam sebuah segitiga ini. Kalau misalkan dia break ke atas bagus, kalau jebol ke bawah jelek. Angkanya berapa? Supportnya itu di 6620, 6630-an itu, dengan resisten ada di sekitar 6700 sampai 6710. Jadi kalau misalkan market break 6710 itu bakalan bagus, tapi kalau jebol 6630 itu bakalan jelek seperti itu. Nah, kalau dari Elliott Wave, saya jujur belum begitu paham ya. Cuman beberapa kali lihat-lihat, saya rasa mungkin ini bakal jadi wave kelima ya. Elliott Wave Symmetric Triangle kalau nggak salah. Correct me if I'm wrong. Jadi kalau teman-teman ada yang oke Elliott Wave-nya, boleh benerin saya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 dan breakout ke atas. Ya, semoga aja kayak gitu sih, harapan saya juga break ke atas. Jadi tinggal kita lihat aja. Cuman kalau memang market jebol 6630, 6625, berhati-hatilah, ada potensi dia bisa ke sekitar 6600-an lagi untuk jemput tren lainnya. Tapi kalau sampai jebol tren yang warna biru ini, lebih baik hati-hati karena market patah lagi uptrendnya, seperti itu. So far so good, masih oke. Tinggal kita lihat aja besok. Harusnya kalau memang ini market mau digas ke atas ya, 2 hari ke depan bakal hijau sih. Kenapa? Karena kita berada di area support. Kalau kemarin kan memang area resist ya, habis mantul area resist. Nah, ini kan sekarang ada di area support. Jadi harusnya kalau saya lihat Selasa Rabu bakalan hijau harusnya. Tapi nanti kita lihat dulu yang jelas, sama batasi resiko aja. Seperti itu. IHSG juga masih kuat di EMA 50-nya, beberapa EMA menahan penurunan. Jadi ya itu gunakan angka tadi. Oke, langsung aja kita masuk berapa sambilan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Saya pengen ngecek SMGR. Ini lama nggak saya bahas setelah saya terakhir view-nya jelek SMGR ini, dan saya biarkan biar dia koreksi dulu aja. Dan sepertinya sudah cukup dalam koreksinya. Oke, hari ini SMGR turun lagi 2,5% dan dia lower low lagi ya. Ini kan kemarin low-nya 6850, lalu dia breakdown, artinya dia lower low. Buy target untuk si SMGR itu ada di sini 6.000-an. Target apa? Ini target ada potensi double topnya di sini. Nah, pakai yang ini ya. Nah, ini sampai ke area 2000-an. Kemarin dia breakdown di sini dengan volume yang besar-besar. Ini kan area demand kuat banget ini, 7.600, 7.800 itu. Di sini dia reversal tahun 2020 dan di sini dia breakdown. Jadi memang ini area yang di respect dan sudah dijebol. Artinya apa? Ini bakal jadi area supply yang sangat kuat. Jadi besok dalam perjalanannya, siapa tahu SMGR mau reversal ya. Itu pasti bakal susah menembus area ini karena ini area kuat seperti itu. Nah, untuk target saya rasa SMGR masih ke 6.000 sih kalau menurut saya ya. Tuh, dia juga ini juga berpotensi membuat sebuah pattern continuation di mana chartnya adalah bearish flag dengan target bisa ke sini. Ya, ini juga sekitar sini 6.400-an seperti itu. Jadi saya rasa untuk CSM Gear arahnya masih ke bawah. Lebih baik wait and see dulu aja. Kenapa? Karena di tengah-tengah ini tidak ada base yang cukup kuat ya. Bahkan kemarin waktu dia reversal tahun 2020 pun juga tidak ada area kuat lagi. Jadi lebih baik sih kalau menurut saya ya SM Gear wait and see aja di 6.000. Katalisnya juga jelas, dia kan counternya batu bara. Kemarin batu bara sampai hari ini masih digas gila-gilaan, harganya meningkat terus. Sedangkan bahan baku dari SMGR itu kan batu bara. Jadi kalau misalkan bahan bakunya meningkat, asumsi bebannya meningkat dan pendapatan menurun. Dan
Ya kalau saya rasa sih itu mungkin dari ulasan fundamental ya. Cuman kalau dari teknikalnya ya semua udah kelihatan di chart sih kalau menurut saya seperti itu. Jadi ya batasi resiko dulu aja. Waktu dia jebol sini di tanggal berapa ini? Tanggal 16 Desember ketika dia jebol itu sudah kurang bagus SMGR. Jadi lebih baik tunggu dia bottoming dulu aja. Jangan ada pisau jatuh walaupun ada potensi dia mau bikin divergent ya. Cuman kalau saran saya sih kalau dia masih kuat banget downtrendnya kayak gini, jangan ada pisau jatuh. Biarkan dia ke samping dulu. Nanti siapa tahu dia sampai 6.000, terus habis itu konsol ke samping, terus nanti bikin double bottom, terus dia breakout. Nah itu baru lebih baik masuk waktu itu. Tapi kalau misalkan teman-teman ada itu agak riskan ketika downtrend dan strong downtrend. Seperti itu. Yang penting itu batasi resiko dulu aja. Untuk support terdekat mungkin ada di area sini. Ini ada support ya, 6.700 sampai 6.600 itu ada support. Kalau jebol lagi ya saya rasa 6.000 tinggal menunggu. Itulah pentingnya cut loss sih. Oke. Ya kalau prinsip saya sih ketika kita di saham downtrend ya, cut loss itu sangat wajib. Kenapa ya? Karena kalau di average down terus tapi arahnya ke bawah, ya bakal semakin turun terus gitu. Tapi kalau misalkan kita di saham uptrend, average down tuh nggak masalah karena arahnya masih ke atas, kecuali dia sampai patah trend ya, itu baru bahaya. Seperti itu sih. Lebih baik hindari saham-saham yang masih downtrend, cari saham yang masih uptrend aja. Walaupun memang tersisa beberapa ya, tapi tetap ada kok di market. Batasi resiko aja. Aduh sorry. Dilihat dalamnya juga sangat gak enak SMGR ini. Nih ya, distribusinya deres banget. Dia apa ya, masif. Tuh kalau ditanya kenapa ya saya pun gak tahu juga. Dan kalau dilihat hari ini pun masih sangat gak oke ya. Buyer side-nya sama seller side-nya. Nih Avenger bersatu ini, BK, RX, CS, AK, ZP, yaudah. Avenger bersatu, lawannya kayak gini, SKI, BCA Sekuritas, Indo Premier, Mirai, ini XA tuh saya lupa. Terus CC, NI, OD, LG. Sebenarnya mereka ini bisa bandar juga ya. Tapi kalau misalkan dilihat dari bentukannya, di mana value-nya kecil-kecil, berjejer barengan, saya rasa ini jelas distribusi sih. Yang jelas dari TA kurang oke, dari flow pun kurang oke, lebih baik hindari dulu aja. Tunggu bottoming-nya dulu. Itu kalau menurut saya. Untuk keputusan jual beli kembali ke teman-teman sendiri. Untuk SMGR lanjut coba kita cek Akra. Tapi kayaknya belum bisa dicek ini chartnya. Kalau yang di sini ya. Oh, tumben. Kemarin stock splitnya atau kapan nih? 12. Oh, udah agak lama ternyata Akra. Saya kira stock splitnya ini kapan sih? Tanggal 12. Oh, lama nggak muncul. Oke, hari ini Akra turun 1,82% dengan volume yang cukup ada lah. Tidak terlalu besar tapi tidak terlalu kecil juga. Cuman cenderung kecil sih. Akra ini masih ke sideways kalau menurut saya trennya ya di sini. Ketika dia kemarin sampai ke puncaknya di 900-an, lalu dia sideways. Dan ya, ini adalah area support untuk si Akra. Beberapa kali dia mantul di sana. Dan ini area yang cukup kuat, itu sekitar 790. Untuk sekarang juga udah deket ya, bahkan udah ada shadow juga, artinya sudah ada reject. Kalau dilihat dari katalisnya harusnya masih oke, di mana harga minyak masih meningkat. Cuman kalau saya rasa batasi resiko di 790 aja by teknikalnya. Karena kalau misalkan dia jebol 790, ada chart pattern yang kurang enak dari si Akra. Itu dia berpotensi membuat inverted cup handle, di mana ini cupnya, lalu ini adalah calon handle-nya, seperti itu. Kalau bagus, kalau dia break ke atas, ini kan ada garis downtrend warna hijau. Kalau dia break ke atas bakal bagus. Kalau jebol 790 dengan volume besar, lebih baik exit dulu aja, seperti itu. Tuh, area support 800 sampai 790. Untuk resistnya di sini dulu 845. Kalau dia break ke 870 dan 900-an. Itu kalau break baru bagus. Di level itu, seperti itu. Lihat dalamnya kurang enak juga, walaupun kemarin ada akumulasi ya, tapi hari ini kurang oke dan cenderung lebih ke distribusi sih. Ini baru sideways, biarkan dia menentukan arah dua aja kalau menurut saya. Itu untuk Akra. Lanjut coba
kita cek coba kita cek apa nih? Kita coba cek yang dibeli asing hari ini. Gantian ya, itu BBCA sama BBRI. Kita bahas BBRI deh. Kenapa? Karena kalau ditariknya barengan itu marketnya nanti kencang banget itu. Jadi kemarin BBCA, terus BBRI-nya diistirahatin. Hari ini BBRI, terus BBCA-nya diistirahatin. Oke, hari ini BBRI naik 0,72% dengan volume yang ada pas di rata-rata, artinya tidak kecil tapi tidak besar juga. Terakhir BBRI itu kan dia konsolidasi dari tanggal 21 Oktober sampai kemarin sekitar 22 Desember dia bottoming, membentuk sebuah pattern bullish flag. Tuh. Lalu di tanggal sini sekitar 3 Januari BBRI berhasil break. Setelah itu dia tidak nyungsep lagi. Nah, seperti biasa ketika dia breakout dari downtrend ya, artinya trennya tinggal dua, antara sideways kalau nggak uptrend. Nah, ketika kemarin dia break, opsinya tinggal dua untuk BBRI ini, sideways kalau nggak uptrend. Nah, kalau sideways dia berada di range sini 4250 sampai 4130. Itu supportnya si BBRI di 4130. Tapi kalau misalkan besok BBRI berhasil break 4250, itu dia valid uptrend. Kenapa? Karena dia berhasil higher low dan higher high. Untuk pattern kecil ini ada sebuah inverted head and shoulder dengan target pertama ada di sekitar sini. Tuh, sekitar 4420 ya, mungkin kalau dibuletin kembali ke high-nya kemarin dia lah 4460 itu. Tuh. Jadi saya rasa untuk BBRI kalau misalkan besok dia bullish ya, harusnya sih bullish sih, dilihat dari flow bagus soalnya. Ini target-targetnya yang by Fibonacci ya. Pertama di sini 4300-an dulu, ini juga ada resistance. Dia breakoutnya di sini 4250. Kalau dia berhasil break 4250 nih, jadi supportnya di 4130. Nah, untuk breakoutnya ada di 4250. Kalau berhasil break 4250, targetnya ada di 4300 sampai 4310. Kalau berhasil break lagi, target selanjutnya di sini 4460. Nah, kalau misalkan dia sampai berhasil break 4460, itu targetnya baru bagus. Karena di Fibonacci sini 4610 sampai 4710. Itu targetnya kalau dia berhasil break 4460. Seperti itu. Cuman kalau dari chart pattern, which is ada potensi dia membentuk sebuah bullish flag, itu targetnya sampai ke 5000. Nah, ini. Tuh, jadi mungkin itu target-targetnya untuk si BBRI kalau dia berhasil break. Ada syarat-syaratnya ya. Berhasil break baru ke target selanjutnya. Berhasil break target selanjutnya. Dan apakah sudah pasti hit? Tidak pasti juga. Dalam perjalanan nanti perlu diupdate. Siapa tahu dia cuma sampai sini doang 4370, lalu ada buangan yang masif, dia turun lagi. Itu kan bisa berubah arahnya. Cuman so far untuk view saat ini seperti itu untuk BBRI. Tapi nanti kalau ada kejadian yang kurang oke, itu hati-hati kalau bantingan. Biasanya view bakal berubah ketika ada buangan yang kurang oke. Oke, itu untuk BBRI. Lanjut coba kita cek. Kita coba cek apa nih yang belum kita bahas ya. Kita coba cek agro deh. Lama nggak kita bahas. Hari ini juga turunnya tidak terlalu dalam dan ada asing masuk. Walaupun kalau setahu saya ya, bandarnya agro itu lokal. Oke, hari ini agro turun 1,66%, volumenya kecil-kecil. Kalau saya lihat ini cukup menarik ternyata agro. Kemarin saya bilang ada potensi dead cat bounce ya, karena dia kena support di 1400. Ini area supportnya dia. Lalu dia loncat ke trend line dan turun lagi. Tuh. Kenapa saya bilang bagus? Karena kalau saya lihat ya, ini dia hijaunya merahnya volumenya kecil-kecil. Nih, indikasi yang bagus tuh kayak gitu. Hijaunya volume besar, lalu naiknya juga volume besar. Nah, ketika turun volumenya kecil-kecil. Kalau dilihat dari potensinya, saya rasa agro bisa naik. Tuh. Kalau misalkan dia berhasil break 1600, itu ada sebuah pattern yang namanya cup handle. Di sini cupnya, lalu ini calon handle-nya. Dengan target untuk si agro itu bisa ke sini sekitar 1800-an, pas ke resistnya dia. Mungkin dia mau pullback ke resist, bisa juga siapa tahu mau bikin pattern jelek ya. Siapa tahu mau kayak gini.
bikin rising wedge. Nah, siapa tahu mau bikin kayak gini ya, itu bisa juga. Yang jelas itu kalau dia target break cup handle-nya di 1600, ada potensi bisa ke 1800. Tuh, jadi mungkin itu bisa dimanfaatkan buat exit dulu sih kalau teman-teman masih nyangkut di atas ya. Siapa tahu besok agro di gas, dia break 1600, nanti ketika kena 1800 bisa atur portofolionya dulu. Jangan apa ya, kalau misalkan plan sudah gagal, kemarin belum sempat cut loss, jangan apa ya. Yang penting amanin modalnya dulu dah. Seperti itu. Cuman itu bakalan gagal kalau agro jebol 1400. Jadi untuk sekarang supportnya agro ada di 1400, untuk resist di 1600. Kalau break ke atas itu bakalan bagus, bisa ke 1800-an. Tapi kalau dia jebol 1400 bakalan dalam lagi. Jadi saya rasa itu kalau mau masuk bisa dekat-dekat 1400 dengan batasi resiko di bawah 1400. Tuh. Lihat dalamnya mulai terjadi big akumulasi, dan kalau saya lihat ini seller side-nya bagus ya. PD, CS, NI, YP, HP, DX, XC, OD, ZP, CC. Sedangkan buyer-nya bagus juga, KZBK, dan terjadi akumulasi hari ini. Untuk tren masih kurang oke memang. Sorry. Untuk tren masih kurang oke karena dia kemarin habis koreksi dalam. Mungkin bisa juga dia dead cat bounce karena ini adalah sudah masuk area oversold. Yang jelas itu sih batasi resiko di angka-angka tadi aja. Kalau mau dimanfaatkan view-nya silahkan, yang penting batasi resikonya. Itu untuk agro. Lanjut, coba kita cek MTech, kemarin udah kita bahas ya, dan on track. Kemarin adalah dead cat bounce. Kita coba cek apa nih? Kita coba cek CTRA lah, yang koreksi dalam, dan sekarang sudah sampai 925. Oke, hari ini CTRA turun 2,12% dengan volume yang besar lagi. Agak kurang enak view-nya kalau menurut saya. Ini ya, kelihatan dia mantul lalu naik volume kecil, lalu hari ini turun volume besar. Kalau misalkan dia sampai jebol 920 itu bakalan lower low dan targetnya bakalan lumayan juga. Seperti itu. CTRA terakhir dia mulai koreksi itu dari sini ketika dia bearish divergent ya. Harga ke atas sedangkan indikatornya ke bawah. Lalu dia dead cross, impulsive movement, patah trend line warna hijau, lalu dia turun. Sampai ke 1000 mulai ada perlawanan karena itu adalah area neckline, support kuat, ada neckline, support psikologis, area kuat. Tapi ternyata dia turun lagi, tembus 1000-nya, kena ke trend line di sini 965, terjadi pantulan tapi masih turun lagi dan sudah jebol dari uptrendnya. Artinya apa? Ya sama, ketika uptrend sudah jebol, opsinya adalah dua, sideways dan downtrend. Nah, kalau kita lihat CTRA ini sudah lower low, artinya saat ini dia fasenya sedang downtrend, seperti itu di fase kecil ini. Tuh. Nah, ini CTRA terlihat membentuk sebuah downtrend channel ya. Mungkin dia bisa siapa tahu mau pullback ke atas gini. Tuh. Cuman saya rasa CTRA bagusnya kalau dia sudah breakout. Lebih baik untuk saham yang view-nya baru downtrend kayak gini, hindari dulu aja. Tunggu dia konsolidasi atau membentuk pattern-pattern reversal. Kayak contoh inilah. Ini kan dia downtrend dari sini ya, dari 1 Maret 2021 dia turun terus, sideways turun pelan-pelan sampai bottom di sini 18 Agustus, lalu dia membentuk pattern inverted head and shoulder. Setelah itu dia breakout reversal, nah itu baru bagus. Tapi ketika patah sudah jelek lagi. Seperti itu. Nah, untuk sekarang area support kuatnya di sini 885 sampai 900. Itu area support kuatnya si CTRA. Tapi kalau masih jebol lagi, nextnya ya ada di sini 810 ini. 810 ya. Dan kalau sampai jebol 810 jelek banget, serius. Kalau dia sampai jebol 810, CTRA bakalan jelek banget. Dan saya rasa properti lain juga bakalan sama chartnya. Kenapa? Karena ada pattern double top yang sangat besar di sini. Tuh, jadi kita lihat aja nanti apakah CTRA bisa bertahan atau enggak. Siapa tahu dia mau bikin double bottom 1, bottom 2 bisa juga. Seperti itu. Jadi lebih baik wait and see dulu aja, tunggu bottomingnya dari saham-saham properti. Karena kalau dicek dari chartnya
Nah, chartnya DX Property ini juga sudah downtrend. Kenapa? Karena dia sudah lower low seperti itu. Jadi ya lebih baik hindari dulu aja sih. Mungkin karena katalisnya mau menaikkan suku bunga ya pasti untuk produk-produk barang-barang yang membelinya menggunakan kredit itu bakal terdampak karena suku bunga bakal meningkat sih. Mungkin katalisnya seperti itu. Yang jelas kalau by chart saya rasa seperti itu. Kalau dia jebol 920, nextnya di 900-an. Kalau jebol lagi bisa ke 870-an. Kalau jebol lagi 825 sampai 800. Itu area kuatnya CTRA. Kalau sampai jebol 800 lebih baik exit, jangan ditahan-tahan. Lihat dalamnya kemarin cenderung distribusi ya, walaupun asing terlihat masuk terus, cuman ya itulah TA itu nomor 1 tuh, karena ya logikanya dia asing misalkan masuk akumulasi gitu ya, tapi kalau time frame-nya dia 10 tahun kan bisa beda dengan kita. Jadi memang TA itu lebih penting kalau menurut saya. Itu sih yang penting, sama batasi resiko aja. Untuk CTRA. Lanjut coba kita cek yang merah-merah. Nah, kita bahas dari PTPP dulu. Ini saya kira konstruksi mau pada reversal, tapi ternyata sayang sekali ini turunnya juga dalam dengan volume yang besar juga. Jadi kurang oke kalau menurut saya PTPP. Oke. Hari ini PTPP turun 7%, pas ARB-nya pas 7% karena dia opennya di 1000 ya. Jadi turun 7% sampai 930 dengan volume yang besar. Dia juga jebol dari support kuatnya, support krusial lah ini 980, 970. Jebol dan tembus tuh. Untuk view, ini kurang enak juga jadinya setelah kemarin lumayan bagus ya. Jadi sekarang jelek lagi untuk konstruksi. Ini juga saya rasa dihindari dulu aja kalau menurut saya ya, tapi bebas teman-teman. Ada potensi dia bikin bearish flag. Nah, ini targetnya bisa ke sini 890-an. Tuh. Itu target dari bearish flag-nya si PTPP. Saya rasa potensinya besar untuk menuju ke sana. Kemarin padahal saya kira bakalan bagus ini mencoba untuk reversal, tapi sayangnya enggak. Kemarin juga saya bilang batasi resiko di 970 dan hari ini jebol dengan volume yang besar. Kalau kita tarik pakai Fibonacci, siapa tahu kita menemukan jawaban ya. 800 sampai 1370. Nah, ini kan kemarin 0,618-nya udah ditembus. Ini dia 925, ini 0,786. Last defense dari Fibonacci. Nextnya ya ini support klasik di 900-an dan 800. Sama kayak properti, ini kalau sampai jebol 800 itu bakal sangat jelek karena ada potensi dia bisa membuat pattern inverted cup handle. Ini cupnya lalu handle, targetnya jelas dalam banget. Jadi lebih baik hindari dulu aja dan jangan nadah dulu kalau menurut saya ya. Tapi kalau misalkan teman-teman suka sniper entry masuk bisa money managementnya ya silahkan juga. Tapi kalau menurut saya lebih baik jangan nadah dulu. Setidaknya kalau dia reversal pasti bakal konsolidasi dulu kok saham yang tajam-tajam gini downtrendnya. Dan kalau kita lihat ternyata kemarin meninggalkan gap ya waktu naik di sini. Ini high-nya 920, low-nya 925, ada satu tick. Jadi saya rasa besok bakal tertutup sih. Bisa dilihat nanti ketika di area sini sekitar 835 sampai 900-an ya. Harusnya sih ada perlawanan di situ untuk si PTPP. Cuma untuk reversal harus tetap wait and see dulu. Nah, ini so far sekarang berarti dia berada di downtrend channelnya. Itu sih, batasi resiko dulu aja. Ini juga kurang enak dari moving average maupun flow-nya. Jadi ya batasi resiko dulu. Barangkali dia mau bikin double top, double bottom, bottom 1, bottom 2 bisa juga. Gunakan angka-angka tadi untuk supportnya. Itu untuk PTPP. Lanjut coba kita cek. Wah, Bukalapak ini saya nggak tahu juga dia mau sampai ke berapa ya. Nggak usah kita bahas dulu deh. Kita coba cek WSKT. Ini juga ARB. Yang kemarin habis selesai red isunya, saya kira bakal reversal juga WSKT. Cuman sayangnya tidak, market berkata lain. WSKT hari ini ARB kayaknya ya 6,35%. Ya, ARB. Saya cek di RT bisnisnya dengan volume yang besar. Nah, ini kurang enak view-nya juga.
Kemarin saya bilang WSKT kalau dia nggak jebol 600 ada potensi untuk reversal karena sudah ada divergennya. Nih ya, cuman saya rasa dia mau lower low lagi karena jebol 615 sampai 600. Bahkan closingnya udah di 590 dengan volume yang besar juga. Artinya apa? 800 sekarang sudah ditembus oleh si WSKT. Nih. Ini kan sebelumnya dia area support ya. Di sekitar 600, itu 800 sebelum red issue. Sekarang 640-an ini. Di sini dia reversal, di sini dia mantul, lalu di sini dia kemarin jebol, pullback dan akhirnya impulsive movement. Untuk target saya nggak melihat ada pattern, jadi kurang tahu targetnya. Cuman saya rasa next supportnya ada di sini untuk si WSKT ini, area kuatnya sekitar 520-an seperti itu. Ini juga support di sini pada ditembus ya. Jadi ya divergennya pun juga belum kelihatan. Kalau dari RSI masih turun terus, MACD-nya sih sudah mulai naik ya. Cuman terlihat mau dead cross lagi. Lebih baik sama untuk konstruksi wait and see dulu aja, jangan nadah dulu. Takutnya dapat harga murah tapi tambah murah terus kan. Lebih baik tunggu dia sideways, konsolidasi, bikin pattern reversal, baru masuk di sana itu bakalan lebih aman. Seperti itu. Tuh. Jadi untuk resist sekarang ada di sini 635 640, untuk supportnya yang cukup kuat ada di 530 sampai 500. Nah, untuk support yang kuat banget 435 sampai 370. BTW itu udah kembali ke harga corona ya, teman-teman ya. Tuh, jadi ya market always right. Batasi resiko aja. Gunakan support tadi. Terus sekarang dia juga masih di dalam downtrend channelnya. Nggak jadi reversal kemarin. Nah, ini saya rasa kayak gini view-nya. Tuh sih, biarkan dia bottoming dulu aja, sideways. Dalamnya juga terjadi big distribusi. Ini juga flow-nya nggak enak banget. Volumenya besar, candle-nya jelek, breakdown. Nah, nggak ada yang bagus. Lebih baik hindari dulu aja. Itu untuk WSKT. Lanjut coba kita cek Antam deh. Setelah terakhir dia breakdown dari area konsolidasinya. Oke. Hari ini Antam turun lagi 4,87% dengan volume yang besar dan membesar. Artinya pergerakannya di respect. Kemarin dia mantul di area ini ya, 1840. Dia rebound dengan volume besar. Nah, tinggal kita lihat aja besok. So far sih hari ini sudah ada pantulan ya, ada shadow dari 1840. Artinya terlihat ada yang cover. Cuman kalau misalkan besok dia breakdown 1840 dengan volume besar, lebih baik hati-hati. Itu gak enak banget. Kemarin dead cat bounce, area kuat dan dia siap ditembus lagi. Untuk view Antam kayaknya bisa dalam sih ini kalau dari ini chart patternnya ya. Misalkan ini adalah symmetrical triangle di mana dia start. Nah, target bisa ke sini mungkin 1300-an, nggak ada yang tahu. Yang jelas kemarin dia uptrend kuat. Lalu sideways dia breakdown dengan volume yang besar dan lebih baik biarkan dia menuju targetnya dulu aja kalau menurut saya. Kalau misalkan teman-teman punya barang dan terlanjur nyangkut di atas, itu saya rasa perlu diatur sih. Tuh, tapi kalau misalkan teman-teman belum punya barang dan mau masuk, lebih baik wait and see dulu aja. Biarkan dia sideways, melandai, konsol, nanti kalau ada momentum untuk masuk, baru entry. Kalau kita lihat memang komoditas harganya baru pada naik, cuman memang chartnya baru turun. Banyak lah kemarin berita jeleknya, mau dari yang pajak progresif nikel, terus larangan ekspor, terus ada juga ya macam-macam lah pokoknya. Kalau udah chartnya jelek, beritanya langsung pada jelek. Yang jelas untuk sekarang memang kemarin dia mantul dari area demand cukup kuat. Terus juga sudah oversold. Ini juga dia oversold lagi, jadi ada potensi mantul lagi. Cuman kalau misalkan tidak ada perlawanan sampai 1800, hati-hati sih. Dia bisa ke 1720, bahkan nutup gap sampai 1600-an. Seperti itu. Lebih baik untuk Antam wait and see dulu aja. Kita tunggu dia bottoming. Kalau belum punya barang ya, jangan nadah dulu. Yang pergerakannya kuat banget kayak gini, jangan ditadah. Seperti itu. Dalamnya juga nggak enak banget flow-nya. Normal, big. Netral, normal, big, normal, distribusi. Kemarin juga nggak enak banget ini ya, bandar volumenya. Ini juga buyer side-nya kayak gini. ASCII,
Kalau YUDX ini mungkin temennya CCKZ ya, karena kalau misalkan nggak ditadah pun juga mereka nggak bisa keluar. Mungkin nggak ada yang tahu juga. Tapi dari SKI, CS, NI, OD, XC, YP, PD, EP ini saya rasa adalah retail. Jadi ya itulah. Kalau chartnya jelek itu nggak tahu kenapa yang beli retail pasti. Kayak average down terus. Tuh, lebih baik jangan nada pisau jatuh ya teman-teman ya. Tunggu dia bottoming dulu aja. Karena dia habis sideways konsolidasi, breakdown, itu pergerakannya bakalan kuat sih. Seperti itu. Batasi resiko dulu aja. Itu untuk Antam. Lanjut coba kita cek yang hijau-hijau hari ini. Siapa tahu ada yang menarik. Atau semuanya small cap. Saya nggak bahas small cap di sini ya. Karena saya juga ya nggak pengen dibilang pom-pom lah. Kurang ada yang oke untuk yang small gainersnya. Beberapa small cap ya. Jadi saya nggak bahas. Oke, mungkin itu dulu aja untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf juga kalau dari saya ada kurangnya. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis. Tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya. Salam cuan.